الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب. Assalamualaikum, maaf Ustaz mengganggu. Saya mau bertanya, apakah ada amalan atau bacaan yang bisa meluluhkan hati anak saya yang keras kepala dan tidak nurut, tidak putus-putus saya mendoakan dan menasihati, kadang saya pasrah. Apa ini termasuk ujian kesabaran dari Allah? Mohon penjelasannya. Para jamaah ibu, ketika memiliki anak, yang anak itu sulit untuk diatur. Anak itu kadang-kadang tidak mau nurut perintah, bahkan sebenarnya kadang-kadang nentang. Nah, ini termasuk ujian, menguji kesabaran kita bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang kita diberi ujian oleh Allah bukan hanya dari harta, bukan hanya dari pekerjaan, tapi kadang-kadang ujian yang terberat itu adalah keluarga. Kadang-kadang kita dibuat sesuatu yang berat untuk menghadapi keluarga, istri maupun anak-anak yang kadang-kadang tidak mau taat kepada Allah. Diajak untuk ibadah malah tidak mau, diajak untuk sholat tidak mau, diperintah kadang-kadang tidak mau, dan yang lainnya. Nah, ini ujian. Bahkan sampai-sampai Allah turunkan di dalam surat At-Taghabun gitu ya. Katakan oleh Allah Ta'ala, surat yang 64 kalau tidak salah ya, ayatnya yang 14 ya, tidak salah ya, 14 atau 15 itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in taqwa tasawfa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa harta anak-anakmu dan istri-istrimu bisa menjadi musuh bagimu. Ingat ya, anak-anakmu bisa menjadi musuh dan juga istrimu. Ketika mereka tidak mau taat kepada Allah, tidak nurut untuk menjalankan syariat Allah, aturan-aturan Allah, menjadi musuh. Nah, makanya tukaran terus ya. Diperintah sholat nggak mau, diperintah puasa nggak mau, diperintah belajar ngaji nggak mau, perintah untuk Allah nggak mau. Tukaran terus. Bisa jadi yang suaminya paham, istrinya belum paham. Bisa jadi orang tuanya paham, anaknya nggak paham. Bisa jadi istrinya paham, suaminya nggak paham. Kalau di antara di dalam keluarga salah satu tidak ada yang paham agama, tukaran. Jenengan ngomong itu ngaji, belajar agama. Jenengan paham, istri anak nggak paham. Mungkin bisa jadi karena nggak pernah diajak ngaji atau nggak diberi pendidikan ilmu. Dari ilmu yang kita dapatkan, jenengan dapatkan tidak disalurkan kepada keluarga. Yang terjadi apa? Pecah, tukaran, ya, berdebat dan yang lainnya. Tapi ini semua adalah ujian. Apa kata Allah? Jika engkau tetap memaafkan dan juga mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, maka itu lebih baik bagimu, dan tetaplah engkau minta kepada Allah supaya tetap mereka diberi hidayah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amalukum waladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu ujian bagimu, keluargamu ujian bagimu. Ya, jadi nggak ada hidup itu yang nggak dapat ujian, Pak Bu. Bisa jadi kerjanya dia lancar, nggak ada masalah usahanya, tapi yang masalah apa? Keluarga. Bisa jadi keluarganya nggak ada masalah, tenang-tenang baik, bahagia, masalah di luar dengan pekerjaannya, betul? Bisa jadi keluarganya tenang, bahagia, pekerjaan lancar, masalah dengan teman-temannya, relasinya, sahabat-sahabat kerjanya. Gitu betul? Selalu ada ujian. Selalu ada ujian. Menghadapi persoalan yang seperti ini, solusinya apa kata Allah? Allah memberikan solusinya di dalam surat Toha, surat 20, 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha.
Tetap perintahkan keluargamu untuk menjalankan sholat, tetap taat beribadah kepada Allah, sabar dalam memerintahkannya. Terus sambil didoakan, tidak bosan-bosannya terus menasihati dan terus mendoakan supaya dikasih hidayah. Jelas Pak Bung? Itu ujian. Dan yang paling penting, ulama juga mengatakan anak yang badung, nakal, angel diatur, ya, suka ngelawan dan yang lainnya, ini juga mungkin dampak pengaruh dari orang tuanya dulu yang pernah nakal kepada orang tuanya. Artinya ketika anak durhaka kepada orang tuanya, itu bisa juga cash utang dari Allah diberikan kepada si anak untuk orang tuanya, karena orang tuanya dulu pernah durhaka kepada orang tuanya. Jelas Bapak Ibu? Ya. Dan yang paling penting adalah apa? Tetap jangan berputus asa, banyak bertobat, minta ampun kepada Allah, dan anak itu didoakan. Bagaimana cara mendoakannya? Ketika dia tidur, dekati dia, peluk dia, sambil diusap dadanya. Bagaimana doanya? Alam nasrah laka sadrak, alam nasrah laka sadrak. Bacakan doa insyirah. Ya Allah yang telah melapangkan dada manusia, yang telah melapangkan hati-hati manusia, lapangkan dia, lemah lembutkan dia. Dan diusap dadanya. Anak tadi yang keras kepala diusap dadanya sambil berdoa, lemah lembutkanlah dia, perbaikilah akhlaknya dia. Sujud banyak berdoa. Suatu saat nanti Allah akan mengijabahinya. Jadi tetap sabar ya. Sabar, itu ujian. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa